Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadan Septianto dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyusutan dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja yang saya akan bahas di materi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi penyusutan, kedua metode garis lurus, ketiga saldo menurun, keempat metode jumlah angka tahun, kelima metode unit produksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset tetap selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan, keausan, atau perkembangan teknologi. Dalam akuntansi, penyusutan menjadi elemen penting dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan keakuratan informasi keuangan. Selain itu, penyusutan membantu perusahaan dalam merencanakan penggantian aset, mengelola biaya, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk materi yang kedua, yaitu metode garis lurus. Metode ini membagi biaya penyusutan secara merata setiap tahun selama masa manfaat aset. Untuk rumusnya, yaitu penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Keterangannya, biaya perolehan atau cost adalah total biaya aset termasuk biaya tambahan seperti transportasi atau instalasi. Yang kedua, nilai sisa atau salvage value adalah nilai aset di akhir umur ekonomisnya. Yang ketiga, umur ekonomis atau useful life adalah perkiraan waktu aset digunakan secara produktif atau biasanya dalam hitungan tahun. Dan berikut adalah contoh soalnya. Sebuah mesin dibeli seharga 100 juta dengan nilai sisa 10 juta dan umur ekonomisnya 10 tahun. Maka penghitungannya adalah penyusutan tahunan sama dengan 100 juta dikurang 10 juta per 10 sama dengan 9 juta. Jadi, setiap tahun nilai mesin akan berkurang sebesar 9 juta hingga mencapai nilai sisa. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode saldo menurun. Metode ini menggunakan persentase tetap untuk menghitung penyusutan berdasarkan nilai buku awal setiap tahun. Beban penyusutan lebih besar di awal masa manfaat dan menurun seiring waktu. Untuk rumusnya, yaitu penyusutan tahun ke N sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Dan untuk menghitung tarif penyusutan adalah untuk metode saldo menurun ganda atau double defining balance, yaitu tarif penyusutan sama dengan 2 per umur ekonomis dikali 100. Keterangannya, nilai buku awal atau book value adalah nilai aset pada awal tahun berjalan berkurang setiap tahun karena adanya penyusutan. Yang kedua, tarif penyusutan atau adalah presentase tetap berdasarkan umur ekonomis. Untuk contoh soalnya adalah mesin dengan nilai 100 juta tanpa nilai sisa, umur ekonomisnya 5 tahun, menggunakan saldo menurun ganda. Yang pertama, kita hitung tarif penyusutannya. Tarif penyusutan sama dengan 2 per 5 dibagi 0,4 dan 0,4 dikali 100 sama dengan 40%. Hitung penyusutan tiap tahun. Tahun ke-1 adalah 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Dan tahun kedua, 100 juta dikurang 40 juta dikali 40% yaitu sama dengan 24 juta. Dan maaf teman-teman, sepertinya ada kesalahan hitungan di awal. Jadi 2 per 5 itu hasilnya sama dengan 0,4 dan 0,4 dikali 100 menjadi 40%. Seperti itu ya. Dan kita masuk ke materi metode jumlah angka tahun.
Metode ini menghasilkan penyusutan lebih besar di awal masa manfaat dengan cara membagi beban secara proporsional berdasarkan umur aset, tersisa aset. Langkah-langkah perhitungan, yang langkah pertama adalah kita hitung dulu jumlah angka tahun atau SOYD, sama dengan jumlah angka tahun N plus N1 ditambah N2 plus titik-titik ditambah 1, atau menggunakan rumus jumlah angka tahun sama dengan N tambah 1 per 2. Langkah kedua, hitung beban penyusutan setiap tahun. Penyusutan tahun ke N umur sisa per jumlah angka tahun dikali biaya perolehan dikurang nilai sisa. Keterangan umur tersisa adalah sisa tahun masa manfaat aset pada tahun tertentu. Dan kedua, jumlah angka tahun adalah total angka dari umur ekonomis aset. Untuk contoh soalnya, mesin senilai 90 juta, nilai sisanya 10 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Yang pertama, kita hitung jumlah angka tahunnya, yaitu jumlah angka tahun sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Untuk kedua, kita hitung penyusutan tiap tahun. Tahun ke-1 sama dengan 5 per 15 dikali 90 juta dikurang 10 juta sama dengan 26.666.667 rupiah. Dan untuk yang tahun kedua adalah 15 dikali 90 juta dikurangi 10 juta sama dengan 21 juta 330 juta 333 ribu rupiah. Dan seterusnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu metode unit produksi. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan penggunaan aktual aset. Rumusnya adalah penyusutan per unit sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per total kapasitas produksi. Penyusutan tahun ke N sama dengan penyusutan per unit dikali jumlah unit yang diproduksi pada tahun ke N. Contoh soal, mesin senilai 100 juta dengan nilai sisa 10 juta, kapasitas produksi 1 juta per unit. Jika masih memproduksi 200.000 unit pada tahun pertama, kita masuk ke hitungannya, yaitu hitung penyusutan per unit sama dengan 100 juta dikurang 10 juta per 1 juta sama dengan Rp 90 perak per unit. Yang kedua, hitung penyusutan tahun ke-1. 2.000 dikali 90 sama dengan 18 juta. Metode penyusutan berdasarkan aktivitas mencerminkan penurunan nilai aset secara lebih akurat sesuai dengan tingkat penggunaannya. Metode ini cocok untuk aset yang penggunaannya tidak tetap setiap periode. Seperti mesin produksi yang bekerja secara jumlah unit yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, beban penyusutan akan lebih proporsional terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset tersebut. Kesimpulannya, penyusutan adalah proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan, keausan, atau faktor lainnya. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, penyusutan memiliki peran penting dalam pengelolaan aset, perencanaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Berbagai metode penyusutan seperti metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan berdasarkan aktivitas memberi fleksibilitas dalam mencatat penurunan nilai sesuai kebutuhan dan karakteristik aset. Dengan penerapan penyusutan yang tepat, perusahaan dapat merencanakan penggantian aset secara efisien, mengelola bak kena pajak, serta memberikan gambaran keuangan
yang transparan kepada pemangku kepentingan. Baik, cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.